Selamat siang pemirsa, Breaking News kembali hadir menyapa Anda hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah berita terbaru, tentunya menarik, aktual, dan terpercaya. Bersama saya, Wahyu Truwanwali. Inilah berita selengkapnya. Penyebab kasus keracunan akibat makan bergizi gratis yang menimpa ratusan siswa di Wates Kulon Progo, Yogyakarta akhirnya terungkap. Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan dan siswa keracunan tersebut diakibatkan makanan yang berkontaminasi bakteri. Dinas Kesehatan Kulon Progo menyatakan menu makan bergizi gratis yang membuat ratusan siswa di Wates keracunan positif terkontaminasi bakteri. Kesimpulan ini didapat setelah dilakukan uji laboratorium terhadap sampel makanan hingga bekas muntahan dan feses siswa yang mengalami keracunan. Di hasil uji lab ditemukan bakteri jenis E. coli, Staphylococcus aureus, dan Bacillus cereus. Namun, Dinas Kesehatan Kulon Progo belum dapat menyimpulkan mengapa dan di mana menu MBG bisa terkontaminasi bakteri lantaran terdapat banyak faktor yang bisa menjadi penyebabnya. Ada cairan muntahan kan kemarin, itu juga hasilnya positif. Ada kontaminasi, kalau yang satunya BAB yaitu juga itu karena kalau tinja kan memang cenderung ada E. coli mungkin ya. Nah, jadi kalau kita melihat kasus keracunan makanan itu memang kita akan melihat secara detail, bukan detail ya, artinya secara urut begitu, bisa itu mulai dari pemilihan bahan makanan, kemudian pencuciannya seperti apa, penyimpanan itu juga merupakan faktor yang sangat penting. Sebelumnya, 497 siswa di Wates mengalami keracunan usai mengonsumsi menu MBG. Para siswa mengalami gejala keracunan seperti sakit perut, muntah, dan diare. News Breaking melaporkan. Hakim mana hakim? Ya hakim baik hakim. Hakim. Laporan luhur. Tah kita tah. Sudah saraben. Cukup. Dibantas. Siapa? Pak, barusan hasil peninjauan sendiri seperti apa Pak keadaan dari siswa-siswa yang diduga keracunan Pak? Ya, jadi ada beberapa siswa yang mengalami keluhan ya, di antaranya mual, muntah, dan juga diare. Dan saat ini sedang ditangani oleh pihak rumah sakit. Insya Allah semuanya akan tertangani dengan baik. Total korban berapa Pak? Sementara masih berjalan ya, masih ada yang datang. Jadi kita belum bisa berikan jumlah total. Pak, dengan adanya hal seperti ini ke depannya seperti apa Pak? Dengan MBG, apakah ada inspeksi, pengawasan di atau dapurnya diganti gitu Pak? Ya, saat ini kan kita masih dalam pengecekan dulu ya. Kita lakukan pendalaman, termasuk juga kita harus objektif melihat dari hasil-hasil, dan kita akan sesuai dengan hasil lab nanti bagaimana hasilnya. Setelah itu ada kesimpulan. Sampai sekarang sih kita belum bisa menyimpulkan. perasaan Pak Bupati sendiri melihat seperti ini Pak? Ya jelas kita sedih dan juga kaget ya, karena kan anak-anak kita yang memang dia harusnya sekolah ya, malah dapat musibah seperti ini. Tapi kita akan lakukan pelayanan yang terbaik. Pak Bupati, ini para siswa kan sudah dalam kondisi pulang saat mengalami gejala keracunan. Apakah puskesmas diinstruksikan untuk mengecek ke setiap para siswaman ini? Iya, jadi untuk petugas kesehatan yang memang di area sekitar siswa itu kita akan beri perhatian lebih. Jadi tadi kita sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk melakukan pendataan siswa-siswa. Untuk korbannya sendiri dari SMA mana nih Pak Bupati? Ini dari MAN 1 Cianjur ya. Ada korban lain dari sekolah lain?
Tadi sih saya dapat informasi ada yang dari SMP PGRI ya. Oh, ada SMP juga Nagrak, Pak? ya. SMP PGRI berapa orang? Ada berapa korban? Ya, Dari SMP. Ada yang SMP? Ada berapa korban? masih berjalan sih tadi yang SMP tadi baru 1 ya. Yang dari MAN tadi sekitar ada 12 orang. Dari berapa sekolah itu dari dapur umum yang sama? Nanti kita harus cek dulu Pak dari sampel makanannya juga apakah dari mana kita kan belum tahu ya, termasuk juga sampel muntahan nanti kita ambil untuk kita cek. Dari PMK Cianjur apakah akan koordinasi ke Kemenkes terkait kejadian ini ataupun kementerian terkait ini Pak? Ya setelah ada hasil objektif nanti kita lakukan koordinasi sesuai dengan hasil yang sudah ada dari lab.